Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Sopian dari kelas A2 PGSD IKIP Siliwangi Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan eh, negara Denmark. Profil negara Denmark yaitu luas wilayah memiliki sekitar 43.094 km kubik dengan 405 km garis pantai yang indah. Negara ini terdiri dari semenanjung Jutland dan lebih dari 400 pulau, termasuk Pulau Bornholm di Laut Baltik. Populasinya memiliki populasi sekitar 5,8 juta jiwa dengan ibu kota Copenhagen sebagai kota terbesar dan paling padat penduduknya. Lalu untuk ekonominya, Denmark tergolong maju dengan produk domestik bruto atau PDB per kapita yang tinggi. Negara ini dikenal dengan industri utamanya seperti pertanian, perikanan, dan perdagangan internasional. Oke, lalu sistem pendidikan di Denmark yaitu taman kanak-kanak atau juga bisa disebut Bornhave. Lalu ada sekolah menengah atau gimnasium, dan ketiga ada sekolah dasar. Oh, yang pertama ada taman kanak-kanak atau Bornhave, yang kedua sekolah dasar atau Folkeskole, yang ketiga ada sekolah menengah atau gimnasium. Oke. Nah, lalu anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan di Denmark memiliki komitmen pendanaan yang besar bagi sektor pendidikan pada tahun 2021. Anggaran di pendidikan mencapai sekitar 1.554 miliar corner Denmark, setara dengan 330 triliun per tahun. Persentase anggaran. Anggaran pendidikan di Denmark mencakup sekitar 8% dengan total anggaran pendapatan dan belanja negara APBN Denmark. Hal ini menunjukkan prioritas tinggi yang diberikan oleh pemerintah terhadap pendidikan. Untuk gaji guru di Denmark menerima gaji yang kompetitif dan layak dengan rata-rata gaji guru sekolah dasar sekitar 400.000 kroner Denmark per tahun, setara 86 juta itu dalam per tahun. Oke. Nah, lalu prinsip-prinsip kebijakan pendidikan Denmark yaitu kesetaraan. Sistem pendidikan Denmark berkomitmen untuk memberikan akses yang sama dan adil bagi semua peserta didik terlepas dari latar belakang ekonomi, sosial, atau budaya mereka. Lalu ada inovasi dan kreativitas. Sistem pendidikan Denmark mendorong inovasi dan kreativitas dengan memberikan keleluasaan bagi sekolah dengan memberikan sekolah dan guru untuk mengembangkan pendekatan pedagogi yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Yang ketiga, berfokus pada siswa, kurikulum dan metode pengajaran Denmark dirancang untuk berfokus dengan pengembangan potensi individu setiap siswa dengan penekanan pada pembelajaran aktif dan kolaboratif yang terhadap pendidikan sepanjang hayat. Denmark memiliki komitmen mempromosikan pembelajaran sepanjang hayat dengan menyediakan berbagai peluang bagi warga negara untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka di setiap tahap kehidupan. Oke. Manajemen sumber daya manusia pendidikan Denmark yaitu rekrutmen guru, pelatihan guru, pengembangan karir. Ya. Lalu ada jenjang pendidikan di Denmark, yaitu ada taman kanak-kanak dulu di usia 6 bulan sampai 6 tahun atau bisa disebut dengan Bornhave. Lalu sekolah dasar dari usia 6 tahun sampai 16 tahun atau setara dengan 10 tahun. Yang ketiga ada sekolah gimnasium dari 16 tahun sampai 19 tahun atau sama dengan 3 tahun. Yang terhadap pendidikan tinggi atau disebut Pederation Udinels usia 9 tahun sampai bervariasi, misalkan itu mau bebas karena tergantung mengambil prodinya juga ya di Indonesia ya. Keunggulan
dan tantangan pendidikan. Mungkin ada beberapa aspek pendidikan yang merata dan berkualitas tinggi, penekanan pada pembelajaran aktif dan progres pada siswa, dukungan finansial yang kuat dari pemerintah, lalu ada manajemen sumber daya manusia yang profesional, inovasi dan kreatif dalam praktik pendidikan, dan tantangannya adalah menjaga kualitas pendidikan di seluruh sekolah dan daerah, integritaskan teknologi secara efektif dalam pembelajaran, memastikan kesetaraan bagi semua siswa termasuk imigran dan minoritas. Yang terakhir itu mempertahankan daya tarik profesi guru di tengah kompetisi global. Oke. Mungkin segitu aja presentasi negara Denmark dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya, mohon dimaklum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.